kabarnya nih adik-adik sekolah minggu? Saya selalu pastinya nih semua sudah semangat lagi nih mau ibadah online sekolah minggu ya kan? Nah, kalau mau ibadah itu apa yang disiapin ya adik-adik? Iya, Alkitabnya, terus katekismusnya, terus persembahannya. Betul sekali. Paling utama adalah hatinya. Kita harus semangat, sukacita, mau memuji Tuhan. Nah, ini masih ada yang apa masih ada yang lemes? Ada yang masih malas-malasan karena dibangunin pagi-pagi sama mamanya? Nah, supaya nggak lemes, nggak manyun, ya, kita bangkit berdiri dulu nih. Kita angkat satu pujian supaya lebih semangat memuji Tuhan dengan judul Kasih Yesus. Ayo, adik-adik sambil menyanyi lagu Kasih Yesus, semuanya bangkit berdiri dan penuh sukacita ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sekali lagi, lebih indah dari mana? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sekali lagi, kasih Yesus ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari mana adik-adik? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Adik-adik, kita angkat satu pujian lagi ya biar tambah semangat. Bila roh Allah ada, nanti menari seperti Daud menari. Oke? Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari.
Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Adik-adik yang ada di rumah, saat ini Kak Erda mengajak kita semua untuk mengambil sikap berdoa. Kita satukan hati dan pikiran kita masuk di dalam saat teduh. Adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi bersama-sama. Ayo, siapa yang tahu mau nyanyi lagu apa? Ada mau dengar nih, kira-kira ada yang tahu nggak ya lagu apa yang kita mau nyanyikan saat ini? Ya benar, lagu baru kita, Ku Datang ke Rumahmu Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan lagu ini dengan semangat. Ayo adik-adik. Menghadap Allahku.
Titah ke-6, jangan engkau membunuh. 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 Titah ke-6, jangan membunuh. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku, Yesus segalanya. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku, Yesus segalanya. Setiap detak jantungku, Yesus segalanya. Setiap detak jantungku, Yesus segalanya. Iya, kaget nggak? Enggak ya? Nah, tadi kita sudah mendengar teman-teman kita, adik-adik dari kelas orang kecil ya. Itu ada yang belum sekolah, ada yang sudah TK, menghafalkan titah ke-6. Nah, sekarang kita akan masuk dalam ayat bulanan. Di bulan Juni ini ayat bulanannya dari mana ya? 1 Korintus 13 ayat 5. Nah, ini udah minggu terakhir loh. Masih ada yang belum hafal? Udah hafal semua? Wih, luar biasa. Sudah dibuka Alkitabnya? Sudah. Nah, Kaneli juga mau minta tolong nih. Kayak minggu-minggu sebelumnya. Minggu ini pun ada loh teman-teman sekolah minggu kita yang membantu untuk membacakan ayat bulanan. Kita saksikan bersama videonya. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Adik-adik, sekarang kita akan mengangkat satu pujian. Tapi sebelumnya, ayo dong adik-adik bangkit berdiri biar tambah semangat nyanyinya. Ayo cepat, sudah berdiri
Sudah semua ya? Oke deh kalau gitu, mari kita angkat pujian ini bersama-sama dengan judul Sukacitaku. Adik-adik, karena lagunya Sukacitaku, semuanya harus bernyanyi dengan semangat ya adik-adik. Tetap harus bersemangat ya. Ikutin gerakan tetap di sekolah itu ya. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Sekarang kakak mau ngajak kita menari. Ayo, kalau kakak disuruh kanan ke kanan ya. 1, 2, 3, kanan. Kiri maju, mundur lagi. 2 tuh. 2 kiri. 2 kanan lagi. Ke depan ya. Tuh. 2 tuh. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Ya adik-adik, tidak ada yang lain selain siapa? Tuhan Yesus. Penuh sukacita ya. Halo adik-adik, ya bagaimana kabarnya? Semoga adik-adik tetap dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Nah sekarang Amang mau mengajak adik-adik untuk dengar-dengaran mengenai cerita firman Tuhan. Nah adik-adik harus mempersiapkan diri terlebih dahulu, mempersiapkan Alkitab karena kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini ya. Namun sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Amang mau mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa ya adik-adik, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kami anak-anak sekolah minggu. Pada pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu secara online dengan keadaan sehat, sukacita, semangat baru yang dari Tuhan. Dan kiranya Tuhanlah yang selalu menemani kami, membimbing kami, mengajari kami, terlebih firman yang akan kami dengarkan sebentar lagi. Tuhanlah yang selalu menyertai kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu, agar dapat melaksanakan, melakukan firman yang kami terima daripadamu. Kami serahkan seluruhnya kehidupan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Ayo, siapa nih yang sudah dapat? 1 Yohanes pasal 3
ayat 1 sampai dengan ayat 7. Jikalau adik-adik sudah dapat, mari kita baca bersama-sama ya. Amang akan pandu adik-adik dari sini ya. Kita akan baca. Demikian kita lihat firman Tuhan 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Begini bunyinya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Amang mau tanya, siapa nih di sini yang merupakan anak-anak Allah? Ayo, angkat tangannya dong. Amang mau lihat nih, siapa-siapa saja di antara adik-adik yang merupakan anak-anak Allah. Ayo, siapa? Ayo. Apakah adik-adik saja? Coba, siapa lagi nih yang anak-anak Allah? Coba angkat tangannya, yuk. Amang juga anak-anak Allah. Amang juga merupakan anak Allah. Adik-adik juga ya. Nah, jikalau adik-adik sudah mengaku bahwa adik-adik adalah anak-anak Allah, maka apa yang harus dilakukan oleh anak-anak Allah ya? Kita akan lihat di sini seperti apa sih jikalau kita sudah diangkat, dinyatakan sebagai anak-anak Allah, apa yang harus kita lakukan? Yang pasti anak-anak Allah tidak melakukan yang namanya dosa ya. Ayo, nanti kita akan lihat apakah kita masih anak-anak Allah atau tidak ya. Nah, Amang mau kasih tahu nih di sini. Mengapa di sini tadi Amang tanyakan siapa di antara kita yang anak-anak Allah? Ternyata anak-anak Allah juga mengalami yang namanya tantangan ya. Mengalami yang namanya tantangan ya. Jadi tantangan yang dialami oleh anak-anak Allah pada saat itu yaitu merupakan tantangan yang sangat berat. Kenapa Amang bilang katakan seperti itu? Karena orang-orang pada saat itu sering sekali dikejar, sering sekali mendengar, sering sekali diajarkan mengenai ajaran-ajaran yang sesat. Nah, adik-adik jangan ya mau mendengarkan ajaran-ajaran sesat. Nah, dari mana saja sih ajaran-ajaran sesat itu? Ajaran-ajaran sesat adalah ajaran-ajaran yang menentang firman Tuhan ya. Jadi adik-adik juga harus hati-hati. Karena apa? Karena orang-orang pada saat itu mengalami yang namanya perpecahan karena berita-berita sesat.
karena ajaran-ajaran sesat. Ya, orang-orang pada saat itu sering sekali diadu domba, ya. Sering sekali dikatakan bahwa firman Tuhan itu tidak benar, firman Tuhan itu bohong, firman Tuhan itu mengajarkan sesuatu yang sesat, yang tidak baik mengenai dosa. Ternyata itu semua tidak benar. Ya, ada saja orang-orang pada saat itu yang menggunakan berita-berita sesat hanya untuk membuat orang jauh dari Tuhan. Ya, Amang sih berharap adik-adik tidak seperti itu. Adik-adik harus jauh dari yang namanya berita-berita sesat. Tetapi adik-adik harus lebih dekat kepada berita-berita yang disampaikan oleh firman Tuhan, ya. Itu sebabnya adik-adik harus rajin beribadah, harus rajin mengikuti ibadah secara online, ya. Jangan malas-malasan, ya. Jangan katakan, enggak dulu lah, capek, ngantuk. Jangan. Nanti adik-adik bisa dijatuhkan oleh berita-berita sesat. Nah, adik-adik nanti jadi berbuat jahat, jadi melawan orang tua, ya kan? Jadi malas-malasan mengerjakan PR, ya. Ayo, yang kemarin yang sudah dapat peringkat bagus, adik-adik harus pertahankan, ya. Harus bisa lebih giat lagi, jangan putus asa. Dan jangan adik-adik mau menerima berita-berita yang tidak benar, yang mengatakan adik-adik itu jadi tidak semangat, jadi malas untuk sekolah. Jangan mau, ya. Tetapi adik-adik harus lebih semangat lagi dan harus lebih giat lagi. Karena firman Tuhanlah yang memberikan kita semangat dan teladan, ya. Yesus harus menjadi teladan bagi kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Dan Yesus juga mau memberikan contoh kepada kita bahwa Dia tidak mau jatuh kepada berita-berita yang tidak benar, yang mengajarkan Dia untuk melawan orang tua, yang mengajarkan Dia untuk malas beribadah, yang mengajarkan Dia untuk tidak mau berdoa. Dia tidak mau seperti itu. Yesus tidak mau. Tetapi Yesus jauh dari yang namanya dosa. Adik-adik juga harus seperti itu, ya. Karena Amang, adik-adik sekalian merupakan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak boleh menerima berita-berita sesat, berita-berita yang tidak benar. Tetapi anak-anak Tuhan harus dekat kepada Yesus, ya. Kita harus jadikan Yesus sebagai teladan, biar kita tetap berjalan di jalan yang benar. Dan melalui cerita firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, ingin menyatakan, jikalau kita dinyatakan sebagai anak-anak Allah, maka yang pertama sekali harus kita lakukan adalah kita harus setia mendengarkan firman-Nya. Jangan mendengarkan berita yang lain. Yang kedua, kita harus mau dibersihkan. Kita dibersihkan setiap hari. Jikalau dalam satu minggu ini kita sering melakukan dosa, kita sering sekali membantah orang tua, kita sering sekali menolak perintah-perintah dari guru-guru sekolah minggu, kita tidak mau mengerjakan PR, kita malas-malasan dalam bersekolah. Nah, kita harus bersihkan itu semua, kita jauhkan itu semua, sehingga kita kembali suci dan kita kembali menjadi anak-anak Allah, ya. Karena anak-anak Allah, anak-anak yang terberkati. Siapa sih yang mau diberkati? Semua, ya. Amang juga mau diberkati. Kita semua juga diberkati karena kita adalah anak-anak Allah. Dan kiranya adik-adik harus tetap semangat. Sebagai anak-anak Allah, kita harus tetap setia mendengarkan firman-Nya, mendengarkan perintah-perintahnya, menuruti setiap kemauannya, sehingga kita bisa bersama-sama dengan Dia, kita juga bisa dekat dengan Allah, kita juga bisa dengan Yesus, kita bisa selalu menerima pertolongan darinya. Dan kiranya anak-anak sekolah minggu tetap
tetap selalu diberkati oleh Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Yesus atas firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami anak-anak sekolah minggu, agar kami tetap semangat dalam menjalani aktivitas kami dan menaruh Engkau sebagai teladan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Dan kiranya ketika kami mau mendengarkan firman-Mu, kami menuruti segala perintah-perintah-Mu, kami jauh dari segala dosa. Dan kiranya Tuhan menjauhkan kami dari segala berita-berita yang sesat, berita-berita yang membuat kami menjadi malas, yang membuat kami menjadi malas untuk berdoa, tidak mau lagi turut kepada orang tua. Tuhan jauhkan itu semua daripada kami. Tetapi firman-Mu lah yang tetap melindungi kami, mengajarkan kami untuk selalu berbuat baik, dan kami juga nyata sebagai anak-anak Tuhan. Kami tahu ya Tuhan bahwa pada saat ini kami belum bisa berkumpul, namun Tuhanlah yang menyatukan hati kami sebagai anak-anak Tuhan yang selalu Tuhan berkati. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, kami bawa di dalam doa kami orang-orang yang kami kasihi, orang tua kami, guru-guru sekolah minggu kami, pendeta, para halado, sintua, dan seluruhnya orang tua kami. Tuhanlah yang melindungi mereka, jauhkan daripada mereka segala penyakit dan mara bahaya. Dan Tuhan juga lah yang selalu melindungi kami sebagai anak-anak-Mu, agar kami tetap selalu bertahan untuk terus berbuat baik. Kami adalah anak-anak yang penuh dengan dosa. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan perbuatan salah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan khotbah dari Amang calon pendeta. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat satu pujian. Adik-adik, undang untuk bangkit berdiri. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. 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 Bapa kami Tuhan yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu hari ini memang sudah selesai nih. Tapi Kak Nelly, kakak-kakak guru sekolah minggu semua tetap menghimbau adik-adik untuk selalu mengikuti ibadah online sekolah minggu setiap hari Minggu jam 9 ya. Jangan lupa ya, dan jangan males. Harus tetap semangat nih ya. Kalau adik-adiknya gak semangat, kakaknya juga gak semangat. Oke? Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Kalau ada yang pergi keluar-keluar, jangan lupa pakai masker. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!